Kita melihat selanjutnya teman-teman sekalian, beberapa korban-korban atau korban-korban orang kafir Quraisy di Badr. Nabi SAW memerintahkan sahabat agar mengumpulkan jenazah orang kafir kufar Quraisy tentunya ya. Setelah Abu Jahal jatuh, kemudian mereka diserang dengan kekuatan yang luar biasa tadi, semangat semua mau mati syahid, kocar-kacir nih, pada lari, banyak korbannya. Yang sempat lari ditebas dari belakang, jatuh, mati. Nabi SAW suruh kumpulin semua jenazahnya. Kebetulan di situ ada sumur kering, nggak ada airnya. Nabi SAW mengatakan masukkan semua jenazah mereka ke sumur itu. Dimasukkanlah semuanya jenazah-jenazah orang kafir tersebut. Lalu Nabi SAW melihat ke arah tawanan. Ternyata di tawanan ada 2 orang dari orang yang masih hidup dari tawanan Quraisy yang memang ini adalah musuh terbesarnya Nabi SAW waktu di Mekah. Dia adalah An-Nadhr ibn Harith. Masih ingat gak orang ini? An-Nadhr ibn Harith ini teman-teman yang pernah disewa oleh Quraisy untuk cerita dongeng. Ya. Jadi setiap Nabi ceramah, dia juga dongeng di sebelah. Untuk mengalihkan orang gitu. Dan semua ayat yang turun berbunyi Asatirul Awwalin, dongeng-dongeng yang terdahulu turunnya kepada An-Nadhr ibn Harith. Nabi lihat di tawanan, ini orang ikut perang juga dari Mekah. Itu yang pertama, dan ini turun 7 ayat Al-Quran menyebutkan ya tentang orang ini. Asatirul Awwalin itu. Pada saat dia mencela dakwah Nabi SAW, ya, dan dia sering mengucapkan di Mekah dulu, Muhammad berbohong, saya juga berbohong. Pilih aja mana yang lebih bagus retorikanya, seperti itulah. Ya. Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat, ini orang perilakunya di Mekah begini. Kata Nabi SAW, bunuh dia. Orang ini nggak layak hidup. Ini orang sudah hina Islam dulu, halangi dakwah, sekarang ikut keluar dengan baju perangnya. Perang lawan muslimin, kebetulan ditawan, kalau enggak dia akan korbankan muslimin. Ini orang enggak bisa bukan cuma tawanan saja. Maka para sahabat pun membunuhnya. Lalu Nabi SAW melihat ke arah yang lain, ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Salah satu pimpinan Quraisy. Uqbah ini termasuk orang yang pernah membawa kotoran hewan, unta, membuang di arah kepala Nabi SAW atau Nabi lagi sujud. Kotoran unta, kotor sekali, jorok ini, bau enggak benar, gitu kan. Sampai Fatimah datang dan membersihkan badan Nabi SAW dari kotoran sambil menangis gitu kan. Yang jelas Nabi SAW melihat orang ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran unta saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah. Ini perilaku berat ini. Nabi dihina saya sudah masalah. Lagi sujud masalah lain. Depan Ka'bah masalah lain. Kumpul semua ini. Ya. Ia juga pernah suatu hari saat aku sedang sujud depan Ka'bah, ia meletakkan telapak kakinya di batang leherku. Pernah Nabi di waktu yang lain selain numpah kotoran, juga Nabi lagi sujud diinjak lehernya Nabi dari atas. Oleh ini orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian aku merasa seperti aku akan mati, karena enggak sempat melawan. Orang terinjak lagi sujud, enggak mungkin. Dan Nabi SAW mengatakan sampai aku merasa aku akan mati karena enggak bisa nafas, diinjak batang lehernya. Mendengar perkataan Nabi SAW, maka seorang sahabat Nabi, dan ini kita kalau hidup di zaman itu teman-teman memang luar biasa harusnya jeli. Ada sebagian sahabat jeli sekali. Nabi sering memberikan isyarat, siapa yang cepat dia yang dapat pahalanya. Ya. Jadi di sini pada saat Nabi menyebutkan keburukan orang ini, sebenarnya Nabi sedang menyuruh membunuhnya, tapi nunggu siapa yang mau mengambil keputusan. Seorang sahabat dari Ansar namanya Al-Him bin Thabit radhiyallahu anhu. Al-Him bin Thabit ini berdiri langsung bunuh Uqbah. Sudah tahu ini perintah Nabi. Jadi di sini juga teman-teman sekalian saya sudah pernah bahasakan waktu kita sebelum bahas perang Badar, kalau kita sedang membahas tentang perilaku Nabi di masa lagi aman di kota Madinah, dengan orang kafir, dengan para tetangga, dengan Nabi enggak pernah berbuat kasar sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tapi kita harus bedakan antara perilaku ini dengan perilaku di kancah peperangan. Ini ada bedanya nih. Karena kancah peperangan teman-teman beda sekali. Kasusnya adalah kafir harbi yang dihadapi. Orang kafir yang sengaja keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka kalah, mereka akan habisin muslimin. Gitu loh. Makanya perilaku mereka berbeda. Uqbah sebelum dibunuh tadi oleh Al-Him radhiyallahu anhu, Uqbah berkata, mengapa kalian harus membunuhku sementara aku termasuk salah satu tawanan kalian dan tawanan kalian yang lainnya kalian biarkan? Maka para sahabat menjelaskan, bukankah kau buat begini? Bukankah kau injak lehernya Nabi? Bukankah kau pernah menuangkan kotoran? Dijelaskan.
Lalu kedua orang itu pun yang akhirnya dia dibunuh oleh Al-Him tadi, kemudian kedua jenazah ini ikut diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tadi. Semua jenazah kufar terkumpul di sumur tersebut kecuali Umayyah bin Khalaf yang tadi dibunuh oleh Bilal. Karena jasadnya waktu ditarik sudah membusuk dan sebagian daging tubuhnya berjatuhan. Sudah nggak bisa lagi. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan saja dia. Lalu para sahabat melempari dari jauh dengan batu sampai batu itu membentuk seperti kuburan. Dibiarkan saja. Setelah itu Nabi SAW menuju ke sumur lalu bersabda. Beliau berkata di depan sumur itu. Sumur yang ada jenazah orang-orang kafir. Mengatakan, wahai Abu Jahal bin Hisham. Pimpinan mereka. Jadi nanti kita akan ceritakan bagaimana matinya Abu Jahal ya. Tapi ini kita bahas jenazah-jenazah mereka. Waktu sudah mati Abu Jahal pun. Sekarang ini kita belum bahas bagaimana Abu Jahal proses matinya. Di sini Abu Jahal sudah mati. Waktu sudah mati dilempar ke sumur sama semua yang lainnya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Jahal bin Hisham. Wahai Utbah bin Rabi'ah. Semua korban-korban. Dan ini kepala-kepala suku Mekah. Wahai Syaibah bin Rabi'ah. Wahai Walid bin Utbah. Wahai Abu Bukhturi bin Hisham. Wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, wahai Nadar bin Harith, Nabi sebutkan satu persatu nama mereka. Terus semua disebutkan mungkin lebih dari 70 orang. Semua disebutin. Lalu Nabi SAW memanggil mereka satu persatu dan bersabda, apakah kalian sudah menemukan apa yang telah diancamkan oleh Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan apa yang Tuhanku janjikan. Sahabat diam waktu itu. Umar bin Khattab di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa anda mengajak bicara jenazah? Sementara mereka sudah membusuk, sudah mati. Kata Nabi SAW, demi zat wahai Umar, demi Allah, demi Allah wahai Umar, sungguh mereka lebih jelas mendengarkanku di saat ini. Khusus saat ini Allah bukakan untukku ini. Yang lain tidak, di waktu ini Allah telah membukakan untukku, sungguh mereka lebih jelas mendengarkan perkataanku daripada engkau mendengarkan perkataanku sekarang. Gitu kan? Tapi mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sebuah mujizat yang lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah kehinaan orang-orang kafir itu yang dulunya memerangi beliau SAW.